Melanjutkan dari pertemuan yang kemarin dalam melaksanakan ibadah puasa yang akan dilaksanakan beberapa jam ke depan. Ada beberapa metode kemarin yang telah diceritakan. Yang pertama tentang hisab, yang kedua tentang masalah ru'yah, di mana keduanya ada kelebihan dan kekurangan. Maksud dari kelebihan dan kekurangannya tersebut, apabila misalnya ru'yah tidak tahu cara bagaimana meru'yahnya, berbeda dengan masa dahulu. Kenapa perintah ru'yah itu prioritas? Karena perbintangan pada masa dulu masih digunakan sebagai alat penunjuk jalan, kemudian digunakan sebagai arah. Nah, sementara sekarang perbintangan itu kurang begitu digunakan oleh masyarakat halayak umum, di mana mereka sudah dibantu dalam masalah perjalanan laut ataupun perjalanan darat dengan metode atau alat yang lebih dari penggunaan melihat dengan arah bintang. Kalau dulu digunakan misalnya di padang pasir, kemudian di lautan, para nelayan atau orang-orang yang sedang melaksanakan perjalanan di padang pasir, mereka terbiasa melihat posisi bintang-bintang atau rasi bintang yang ada di mana, di langit. Nah, sementara sekarang masyarakat sudah bisa, misalnya di jalan raya sudah ada penunjuk jalan, ataupun misalnya dengan metode atau alat-alat yang lain yang canggih, ada GPS dan yang lainnya. Begitu pula di lautan, maka menggunakan bintang ataupun perbintangan di langit itu kurang begitu dipahami. Maka disesuaikan. Kalau zaman sekarang bisa jadi ru'yah pun bagi orang-orang umum, orang-orang awam belum begitu diketahui. Misalnya kita dikasih nih alat teropong, disuruh untuk melihat bagaimana hilal sudah muncul atau belum, maka kebanyakan masyarakat umum akan gamang mengetahui apakah yang disebut hilal itu seperti apa. Nah, itu adalah di antara kondisi zaman sekarang, antara hilal, ru'yah dan hisab. Nah, begitu pula dengan hisab. Nah, misalnya dalam kondisi tertentu menghitung menggunakan baik itu Sulamun Nayyirin, Fathur Rauf, Epimeris dan yang lainnya, metode-metode menurut cara yang sudah dibuat, karya-karya para ulama, bagaimana caranya untuk menentukan awal bulan. Ada sebagian ketentuan yang belum sepakat. Misalnya Muhammadiyah menentukan yang penting adalah wujudul hilal, di mana posisi irtifa'ul hilal atau ketinggian hilal di atas ufuk itu tidak ada kriteria tertentu. Yang penting sudah di atas hilal, sudah di atas ufuk. Misalnya 0 sekian derajat, 1 derajat. Berbeda dengan misalnya peraturan yang diterapkan oleh pemerintah. Misalnya sekarang ditentukan yang mungkin ru'yah adalah apabila posisi hilal sudah mencapai 3 derajat. Kalau dulu 2,30 atau 2 derajat 30 dakikoh. Nah, sekarang yang ditetapkan adalah 3 derajat. Nah, ketentuan hal itu maka akan berbeda, di mana Muhammadiyah dan organisasi yang lain menentukan awal bulan Ramadan ataupun akhir bulan Ramadan. Tetapi menurut hitungan yang sekarang, yang dihitung oleh ahli-ahlinya, diantaranya mungkin di dunia pesantren ada yang mengkaji. Contoh misalnya hasil dari hitungan sekarang adalah irtifa'ul hilalnya, ketinggian hilalnya sudah mencapai 8 derajat, ijtima pada hari Rabu, baik dalam Fathur Rauf, Sulamun Nayyirin, Epimeris dan
metode yang lainnya sudah melebihi daripada 3 derajat, maka kemungkinan antara satu organisasi Muhammadiyah dan organisasi yang lain sama. Tetapi apabila ada masih yang berbeda, karena menggunakan hasil hisabannya, hasil hitungannya semata, tidak menunggu ru'yah, hasil ru'yah atau hasil daripada sidang isbat, maka itu diperbolehkan karena dalam satu keterangan orang yang menghitung boleh menggunakan hasil hitungannya ataupun hasil hisabannya. Bahkan ada pula yang mengatakan bahwa hukumnya wajib. Tetapi sebagian para ulama mereka menghitung hanya sebagai panduan untuk nanti melaksanakan ru'yah yang mungkin sekarang sudah di titik-titik tertentu disimpan lajnah-lajnah falakiyah di berbagai titik untuk peneropongan hilal. Maka mudah-mudahan para ulama yang sedang melaksanakan tugasnya, yang sedang melihat hilal diberi kesehatan, keberkahan ilmu-ilmunya. Mudah-mudahan nanti hasil daripada ru'yahnya bisa memberikan kabar yang baik, sehingga nanti hasil isbat secara kemungkinan sudah bisa ditentukan dari hasil ru'yah yang lebih daripada 30 titik yang ada di Indonesia. Para ulama sekarang sudah ditugaskan untuk melihat hilal. Semoga perbedaan dalam masalah penentuan awal bulan Ramadan, baik karena mengikuti ru'yah kemudian hanya mengikuti hisab, tetap tidak ada persinggungan, tidak ada permasalahan, saling menghargai yang berbeda antara awal bulan Ramadan dan nanti akhir Ramadan.